Selamat malam, Shalom, Shalpe. Perkenalkan, nama saya Maltida Sonia, yang saat ini sedang menempuh pendidikan keagamaan Katolik di Stakat Negeri Pontianak, yang saat ini sekarang berada di semester 4. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil pemahaman saya mengenai resume tentang sejarah gereja Indonesia. Nah, yang akan saya bahas di sini sejarah dan sejarah gereja. Nah, sejarah itu pada dasarnya ilmu yang membahas tentang kejadian-kejadian di masa lalu, entah itu politik, sosial, ekonomi, dan budaya, atau yang lainnya. Bisa dibilang sejarah adalah cerita atau catatan tentang apa yang udah terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris disebut history, yang asalnya dari bahasa Yunani historia, artinya penyelidikan atau pengetahuan. Nah, ngomongin sejarah itu bukan cuma buat tahu kejadian-kejadian di masa lalu, tapi juga buat analisis penyebab dan akibatnya, biar kita bisa ambil pelajaran buat kehidupan sekarang dan di masa depan. Nah, manfaatnya banyak nih, mulai dari bikin kita lebih ngerti identitas bangsa, belajar dari kesalahan, sampai bikin kita sadar kalau sejarah itu penting sekali buat dihargai. Nah, salah satu cabang sejarah gereja yang menarik buat dipelajari adalah sejarah. Sampai tokoh-tokoh pentingnya seperti paus, uskup, dan reformator. Sejarah gereja bisa dibagi ke beberapa periode, dari zaman para rasul sampai era modern dan kontemporer. Nah, studi gereja ini penting sekali buat ngerti akar dan identitas gereja, gimana doktrin dan teologi berkembang, serta bagaimana gereja beradaptasi dengan perubahan zaman. Sumbernya pun beragam, mulai dari Alkitab, tulisan para bapak gereja, dokumen gereja, sampai bukti-bukti sejarah kayak arkeologi. Nah, di Indonesia sendiri sejarah gereja dimulai sejak abad ke-16, pas para misionaris Portugis datang dan mulai menyebarkan agama Kristen. Dari situ, gereja terus berkembang, melewati berbagai fase mulai dari zaman VOC, era kolonial Belanda, masa kemerdekaan, sampai sekarang. Nah, gereja di Indonesia punya peran besar dalam pendidikan sosial dan ekonomi. Nah, khusus gereja Katolik penyebarnya di Indonesia juga dimulai dari para misionaris Portugis di abad ke-16. Perkembangannya melewati berbagai tantangan, termasuk di masa VOC yang lebih mendukung Protestan. Tapi seiring waktu, gereja Katolik makin berkembang, terutama setelah Indonesia merdeka dengan banyak tokoh penting yang berkontribusi besar dalam sejarahnya, seperti Santo Fransiskus Exuperius dan Albertus Seogiji Pramata. Secara keseluruhan, sejarah gereja bukan cuma sekedar catatan masa lalu, tapi juga jadi cerminan bagaimana iman Kristen berkembang dan beradaptasi sepanjang waktu. Makanya, belajar sejarah gereja bisa bikin kita lebih paham akar iman dan peran gereja dalam masyarakat. Seperti itu. Sekian hasil pemaparan saya. Terima kasih. Shalom.